Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Scorpio, Sun, Moon, dan Rising untuk periode 2 bulan setelah bulan Mei 2025. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Ya, oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 2 cawan, terus Wheel of Fortune, The Sun, 10 tongkat, kartu Death, The Hierophant, The Chariot, Temperance, dan kartu Queen of Wands ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Metodenya past, present, and future. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu 2 cawan. Jadi sepertinya selama bulan April kemarin, beberapa dari kalian mungkin lagi mencoba nih untuk menjaga, mendekati, ataupun memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat ya. Mungkin dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai, bukan dengan orang-orang di tempat kerja, dan lain-lain. Jadi ada upaya gitu untuk menjaga sebuah hubungan agar lebih akrab ke depannya ya. Dan sementara bagian lain sepertinya memang ada juga yang lagi mencoba gitu ya untuk bekerja sama dengan seseorang bahu-membahu untuk mengejar sebuah tujuan sekitar bulan April yang lalu ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Wheel of Fortune yang melambangkan roda perubahan ya. Jadi sekitar bulan April memang ada perubahan besar yang pernah kamu alami Scorpio ya. Jadi coba untuk lebih optimis lagi. Bagian lain bisa diartikan justru kamu sendiri yang telah memulai melakukan perubahan besar dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira perubahan apa yang pernah kamu lakukan Scorpio? Misalnya mungkin lagi mengubah caramu ya ketika mengejar target, mengubah caramu ketika bekerja, ketika mencari uang, ketika mengejar sesuatu, ketika mendekati seorang, dan lain-lain. Jadi intinya ada perubahan besar yang pernah kamu lakukan sekitar bulan April ya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu The Sun yang jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Leo ya. Oke, kartu The Sun melambangkan unsur kejelasan. Jadi sekitar bulan April memang ada yang telah menerima semacam kejelasan baru ya. Ya, jadi fakta dan kebenaran telah terungkap ke permukaan yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya. Cukup bagus ke energinya ya. Ini sudah kamu alami Scorpio sekitar bulan April kemarin ya. Sekarang kita lihat energimu untuk bulan Mei. Kartunya 10 tongkat, kartu Death, dan The Hierophant. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio dan Taurus ya. Oke, jadi untuk bulan Mei memang ada yang lagi mencoba untuk melepaskan tekanan batin, tekanan berat yang pernah kamu pikul selama ini. Jadi barangkali mungkin ada yang lagi merasa tertekan hatinya akhir-akhir ini ya. Dan semuanya itu perlu untuk segera diselesaikan satu persatu sambil mencari jalan keluar yang terbaik nantinya. Jadi coba untuk lebih bersabar ya. Jadi kira-kira apa yang pernah membuatmu tertekan akhir-akhir ini Scorpio ya, 10 tongkat. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu Death yang melambangkan transformasi dan perubahan. Jadi untuk bulan Mei sepertinya memang ada yang akan mengalami sebuah perubahan besar dalam kehidupan kalian. Jadi perlu untuk lebih hati-hati ya. Bagian lain bisa diartikan justru kamu sendiri Scorpio yang akan memulai sebuah perubahan besar dalam kehidupan kalian. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memperbaiki keadaanmu ke arah yang lebih baik lagi ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Hierophant. Jadi mungkin ada juga yang terlalu fokus memikirkan kondisi dalam segi organisasi ya, seperti pekerjaan dan perusahaan. Mungkin lagi sibuk bekerja, mencari uang, mungkin lagi mencari pekerjaan baru, mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan semua tugas pekerjaan penting ya. Jadi intinya pikiranmu masih memikirkan kondisi dalam organisasi untuk bulan Mei ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk 2 bulan ke depan setelah bulan Mei tentunya. Kartunya The Chariot, Temperance, dan Queen of Wands. Oke, jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Cancer, Sagittarius, Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Oke, jadi ceritanya selama 2 bulan ke depan hati dan pikiranmu akan kembali lebih percaya diri, lebih optimis gitu ya untuk melangkah maju ke depan nantinya. The Chariot ya, misalnya mungkin lagi optimis untuk bekerja, untuk mencari uang ya, mungkin lagi optimis untuk mengejar target, optimis untuk mewujudkan tujuan masing-masing nantinya. Jadi hatimu tuh kembali merasa lebih optimis untuk melangkah maju ke depan nantinya Scorpio ya, The Chariot. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Temperance yang melambangkan moderasi dan keseimbangan. Jadi memang ada langkah moderasi ya, langkah pelan-pelan untuk mengejar tujuan sambil berpikir lebih seimbang selama 2 bulan ke depan. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu Queen of Wands, si Ratu Tongkat ya. Jadi memang hatimu kembali lebih termotivasi, ada semangat tinggi gitu ya untuk mengejar tujuan dan ambisi masing-masing selama 2 bulan yang akan datang. Ya, oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Sebentar.
Oke. Oke, Scorpio, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu dua pedang. Oke, jadi sepertinya sekitar bulan April memang ada yang merasa terlalu ragu-ragu ya, ragu-ragu untuk mendekati seorang, mungkin lagi ragu-ragu untuk mengejar tujuan ya, ragu-ragu untuk mengejar target, dan semuanya itu telah kamu diskusikan dengan orang-orang terdekat ya, sambil bekerja sama dengan seseorang tentunya, dua cawan ya. Jadi kira-kira apa yang membuat dirimu tuh ragu-ragu, Scorpio, sekitar bulan April kemarin ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 8 pedang. Oke, jadi sepertinya memang hati dan pikiranmu merasa sangat sangat pesimis sekali gitu ya, kurang percaya diri gitu, kurang pede ketika ingin menciptakan, kurang pede ketika ingin memulai sebuah perubahan besar dalam kehidupan kalian dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi bagi kalian yang ingin melakukan sebuah perubahan besar, perlu untuk selalu berpikir positif ya selama bulan April. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 4 tongkat yang melambangkan sebuah fondasi. Jadi sepertinya memang ada sebuah kejelasan baru yang telah kamu terima, yang berkaitan dengan fondasi yang pernah kamu bangun selama ini, 4 tongkat. Misalnya mungkin ada yang baru saja menerima kejelasan mengenai keluarga, kejelasan mengenai karir, bisnis yang pernah kamu bangun, kejelasan dalam sebuah hubungan cinta yang pernah kamu bangun, dan lain-lain. Jadi intinya ada unsur kejelasan, Scorpio, yang pernah kamu dapatkan selama bulan April kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Mei. Yang pertama ada kartu The Hierophant. Lihat kartunya sampai muncul 2 kali sini. Jadi artinya memang pikiranmu sangat fokus ke dalam segi organisasi, seperti pekerjaan dan perusahaan ya selama bulan Mei. Akan tetapi hati-hati, ada kartu 10 tongkat di sebelahnya. Jadi mungkin ada yang masih merasa berat ya ketika berpikir, ketika mengambil keputusan. Mungkin lagi merasa berat ketika ingin menyelesaikan sebuah pekerjaan misalnya. Jadi perlu memang tuh ekstra bersabar nantinya, Scorpio ya, ketika menghadapi urusan dalam segi organisasi. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 3 cawan. Jadi sepertinya memang ada perubahan besar yang akan kamu alami dalam sebuah hubungan ya. Jadi hubunganmu dengan seseorang mungkin agak sedikit berubah untuk bulan Mei. Jadi perlu untuk lebih hati-hati ketika menghadapi mereka gitu ya. Bagian lain bisa diartikan justru kamu sendiri, Scorpio, yang akan memulai melakukan perubahan besar ya, dan semuanya itu akan kamu lakukan sambil bekerja sama dengan orang lain nantinya. 3 cawan. Oke. Dan di bawahnya lihat ada kartu 4 cawan yang melambangkan bentuk ketidakpuasan. Jadi hati-hati ya, untuk bulan Mei sepertinya memang ada sedikit unsur ketidakpuasan yang akan kamu alami yang berkaitan langsung dengan segi organisasi. Jadi bagi kamu yang sedang bekerja ataupun yang sedang mencari pekerjaan yang baru, perlu untuk tetap semangat ya selama bulan Mei. Oke, sekarang kita lihat energimu selama 2 bulan ke depan. Yang pertama ada kartu Knight of Cups ya. Jadi artinya memang ada yang akan fokus untuk mengejar tujuan sambil sambil lebih mempergunakan intuisimu ya, dan kebetulan memang pikiranmu sangat optimis nantinya kok ya. The Chariot, merasa lebih percaya diri, lebih optimis untuk mengejar tujuan tersebut nantinya, The Chariot ya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu The Devil yang melambangkan obsesi yang berlebihan. Jadi sepertinya memang ada obsesi besar yang akan kamu kejar sambil melangkah pelan-pelan nantinya ya, Temperance. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu The Star yang melambangkan harapan baru ya. Jadi mungkin ada harapan baru yang akan kamu kejar sambil lebih semangat tinggi nantinya dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi kira-kira apa harapanmu selama 2 bulan yang akan datang, Scorpio ya. Oke, teman-teman, guys, itu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.